Selamat malam, selamat datang pemirsa di acara The World According to James Cline Smith Windsor untuk minggu ini, untuk edisi Jumat 15 Desember 2023. Saya sekarang lagi di luar rumah, ya, tepatnya lagi di Hotel Citra Dream di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, di satu kawasan dengan Bintaro Plaza. Untuk minggu ini, The World According to James Cline Smith Windsor akan mengangkat satu isu yang benar-benar urgent untuk kita semua, yaitu isu pendidikan, dan lebih spesifiknya lagi, the urgency of adultery education di Indonesia. Kalau kita bandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan di luar Indonesia, itu rasanya jauh banget dari kata bagus, jauh banget dari kata berkualitas, jauh banget dari kata mumpuni, jauh banget dari kata layak untuk diberikan apresiasi, dan jauh juga dari apa yang kalau boleh kita sebut layak untuk disebut itu adalah sebuah pendidikan. Karena yang terjadi di negara ini adalah bukan edukasi tetapi ediktasi, di mana yang terjadi adalah kita didikte, dipaksa mengikut sistem yang berlaku, dan dipaksa juga untuk ikut ke dalam sistem yang saya pribadi menilainya sistem pendidikan saat ini sudah usang, gitu loh. Sudah jauh dari zamannya. Beberapa waktu lalu saya pernah bikin satu video di tayangan saya pribadi yang berjudul menggugat dan mempetisi perubahan sistem pendidikan di Indonesia agar lebih berpusat pada pelajar atau student centered, bukan system centered, ya. Jadi kalau sistem pendidikan yang ada sekarang di Indonesia ini hanya menghasilkan orang-orang yang jago menghafal, hanya menghasilkan orang-orang yang jago berteori, gitu, hanya menghasilkan orang-orang yang istilahnya itu bukan mengalami satu pendewasaan, gitu ya, tetapi makin kesini kayak makin kekanak-kanakan, gitu. Kita lihat kemarin waktu debat pertama pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 yang berlangsung tanggal 12 Desember 2023 yang lalu. Di situ kita lihat mana calon presiden yang dewasa banget dan mana calon presiden yang istilahnya kekanak-kanakan banget. Jadi publik disuguhkan dengan pilihan, apakah mau memilih calon presiden yang memang sudah matang, sudah dewasa, gitu ya, secara emosi dan mental, gitu ya, atau calon presiden yang memang usia boleh tua tetapi kelakuan kayak anak-anak, gitu, kekanak-kanakan, gitu. Kalau saya pribadi, ya, saya pribadi kadang juga masih menonjolkan sisi kekanak-kanakan saya, gitu loh. Tapi di satu sisi banyak orang yang menilai saya itu bisa menonjolkan sisi kedewasaan saya. Jadi kenapa ini saya angkat? Penting banget urgensi pendewasaan dalam pendidikan. Karena yang menjadi titik lemah dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah karakter moral education atau pendidikan moral, dan juga pendidikan karakter.
pendidikan moral dan pendidikan karakter ini menjadi krusial banget karena bangsa Indonesia ini orang-orangnya sudah kehilangan karakter keindonesiaannya, saudara. Kita sudah mulai jarang menemukan masyarakat yang katakanlah masyarakat yang bergotong royong, nolong sesama, ramah dan terbuka kepada sesamanya gitu kan. Tapi yang kita lihat saat ini lebih banyak kita temui ya mental wanipiro atau mental ya lu bisa ngasih gue apa gitu feedbacknya, kalau gue bantu lu ngasih gue apa gitu. Jadi nggak ikhlas gitu ngebantunya. Jadi mentalnya mental pamrih gitu. Nah ini yang menjadi titik lemah dari moral dan karakter bangsa Indonesia sekarang ini. Sudah berganti dari yang tadinya berjiwa humanis menjadi berjiwa materialis. Dari yang berjiwa Pancasilais menjadi berjiwa hedonistik. Makanya wajar ada beberapa netizen yang mengutarakan kegerahannya dengan mempelesetkan Pancasila gitu loh. Meskipun itu akan kena pidana ya di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mengatur tentang lambang negara dan Pancasila itu sendiri. Karena memang nggak boleh dipelesetkan Pancasila itu udah keramat gitu. Tinggal bagaimana ideologi Pancasila ini dikuatkan. Dulu pada zaman Soekarno ada konsep alternatif lain selain Pancasila, yaitu Trisila dan Ekasila. Lalu muncullah Nasakom, nasionalis agamis komunis. Lalu di era Pak Harto Pancasila ini kemudian menjadi azas tunggal. Ya, asas tunggal Pancasila. Sekarang ada lagi di zaman Pak Jokowi yang namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Yang sebenarnya nggak jelas ini badan ini kerjanya apa gitu loh. Institusi ini tuh kerjanya apa gitu loh. Dari yang tadinya UKPPIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan atau Penguatan Ideologi Pancasila, lalu menjadi badan gitu ya, setara kementerian atau lembaga non kementerian gitu ya, atau setara menteri, setara kementerian tapi masuk dalam kabinet juga. Nah akan tetapi yang saya perhatikan kok badan ini gak jelas apa kerjanya untuk menguatkan Pancasila gitu. Jadi seakan-akan BPIP ini gak jelas apa gitu tupoksinya. Kalau dibilang untuk menguatkan ideologi Pancasila, ya apa langkah konkret yang dilakukan gitu loh untuk menguatkan ideologi Pancasila ini? Syukur-syukur menguatkan kepribadian Pancasila. Itu yang harus dilakukan. Dan mengembalikan lagi atau merestorasi lagi pendidikan Pancasila di mata pelajaran sekolah. Atau dulu ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang kemudian hilang di era reformasi. Padahal apa ya,
Padahal kalau kita lihat ya, apa namanya, kalau kita lihat, kalau kita praktikkan ya, harusnya yang kita hidupkan saat ini adalah pendidikan moral dari Pancasila, bukan malah PMP itu kemudian dihapus. Penerusnya adalah pelajaran PPKN dulu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi hilang juga Pancasilanya kemudian. Lalu yang menjadi PR besar kita pemirsa saat ini adalah urgensi untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Gak hanya menjadi sekedar student centered system atau sistem pendidikan yang berpusat pada pelajar, pada kebutuhan peserta didik gitu. Tetapi sebuah sistem pendidikan yang bisa membuat orang itu makin bertambah umur makin dewasa gitu. Makin bertambah umur makin bijak. Walaupun itu adalah sebuah proses lifelong. Tetapi setidaknya pondasi adultery atau kedewasaan ini sudah dibangun dari mulai level sekolah. Jadi sekolah pun juga harus mengajarkan, universitas pun juga harus mengajarkan dari awal, minimal dasarnya. Ketika kita menghadapi suatu keadaan ya, yang gak sesuai dengan apa yang kita mau, yang gak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi, yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang gak sesuai dengan apa yang kita maukan gitu. Tetapi setidaknya dalam sistem pendidikan Indonesia yang baru ini, ya kita bisa membangun pondasi adultery atau kedewasaan dari orang itu. Sehingga nanti makin perjalanan hidup dan kehidupan yang sesungguhnya dimulai, yaitu kehidupan pasca sekolah atau post school life, itu nanti jadi gak kaget ketika kita menghadapi situasi yang unpleasant gitu loh. Makanya ingat aja gitu loh, filosofi Stoik Yunani kuno ya, filosofi Stoicism atau filosofi Stoikisme itu ya, hidup itu akan menjadi tenang kalau kita bisa fokus dalam filosofi Stoik Yunani. Itu disebut hidup itu akan jauh lebih tenang kalau kita fokus pada hal yang bisa kita kendaliin dan bukan berfokus pada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ulasan lanjutannya setelah yang satu ini. Tetap bersama The World According to James Goldsmith Windsor. Welcome back, selamat datang kembali di acara The World According to James Goldsmith Windsor. Kita lanjutkan pembahasan The Urgency of Adultery Education. Tadi kita masih dalam bab pembahasan tentang filosofi Stoikisme atau Stoik atau Stoicism, sebuah filosofi Yunani kuno yang dipercaya untuk saat ini ya adalah obat anti galau paling mujarab atau obat anti anxiety, anti kekhawatiran yang paling mujarab. Ini bentar ini saya masuk ke kawasan yang ada musiknya, jadi kita banyakin ngomong aja, nanti kita copyright.
ya. Jadi aduh, saya pause dulu, nanti baru kalau udah ya. Oke, mari kita lanjutin teman-teman. Jadi sekarang filosofi stoikisme itu untuk saat ini ya dipercaya sebagai obat anti anxiety yang salah satu yang paling mujarab gitu. Karena gimana ya, ajaran utama dari filosofi stoikisme ini adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, yang masih bisa kita kontrol, yang masih bisa kita kelola gitu ya, yang masih bisa kita lakukan gitu ya. Dan jangan berfokus kepada hal-hal yang ada di luar kendali kita atau di luar kontrol kita gitu loh. Jadi itu sih pilar utama dari filosofi stoikisme. Nah, contoh aja gitu ya. Banyak dari kita yang khawatir gitu, anxiety, anxious dengan masa depan gitu loh. Makanya sampai keluar labeling madesu ya kan, masa depannya suram. Atau orang tuh nggak punya masa depan karena ABCD gitu ya. Nah, tapi kan masa depan itu kan kita masih bisa kita kejar toh, masih bisa kita kendalikan gitu loh, untuk kita bisa dapat masa depan yang cerah. Nah, hal yang nggak bisa kita kendalikan itu adalah tantangan, penilaian orang, dan lain-lain. Contoh kayak saya nih, barusan aja dinilai oleh mama saya kayak amit-amit jabang bayi punya anak kayak saya kan, karena ya saya yang begini apa adanya gini, saya ini gitu loh. Nah, masalah penilaian orang itu di luar kendali gitu loh, di luar kendali dan di luar kontrol saya, dan saya nggak bisa memaksa orang harus menilai saya yang positif terus atau yang bagus terus, itu nggak bisa gitu loh. Jadi yang bisa saya lakukan selain counter balik dengan menyebut mama saya baperan kayak anak kecil gitu ya. Ya mas. Gitu loh. Ya itu adalah hal yang apa ya, kalau boleh dibilang adalah sebuah hal yang itu pun juga di luar kendali beliau, dimana beliau nggak bisa memaksa orang itu harus berpositif terus pada beliau, nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan adalah ya make peace gitu loh dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, dan fokus kepada hal yang masih bisa kita kendalikan. Focus on things that we are able to control, focus on things that we can control, and ignore things that we can't control. Jadi hal-hal yang berada di luar kendali kita itu ya diabaikan aja gitu loh. Diabaikan, ya udah simple gitu loh, sederhana aja, simple, sederhana, dan udah kita damai aja gitu loh. Let's make peace aja gitu loh dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin. Penilaian orang kepada kita itu bisa macam-macam ya. Saya pernah sampaikan di satu komal di TikTok ya, orang itu bisa mentafsir perilaku dan ucapan kita itu dengan tafsirnya masing-masing. Dan yes, mama saya berhak untuk mentafsir
perilaku saya yang kayak anak SD gitu kan, apa-apa mesti dikasih tahu, mesti dikasih tahu, karena memang kadang-kadang saya ini lupa gitu loh. Itu hak beliau dan itu nggak bisa saya kendalikan. Jadi ya sudah, saya make peace aja dengan itu. Begitupun sebaliknya, ketika saya serang balik mama saya dengan menyebut baperan kayak anak kecil gitu ya, ya itu juga di luar kuasa beliau. Nggak bisa beliau saya paksa, nggak bisa beliau untuk paksa saya untuk memandang beliau positif. Jadi jadi ya itulah saya, kalau sudah pribadi saya diserang, jangan macam-macam. Tapi apakah itu menunjukkan kedewasaan saya? Tidak, teman-teman. Tidak. Gitu. Itu nggak menunjukkan kedewasaan saya, melainkan sikap kekanak-kanakan saya. Justru. Nah makanya saya ngomong begini, ya, bukan hanya kita bahas tentang the urgency of adultery education atau pendidikan pendewasaan yang sudah ditanam dari sekolah, tetapi juga kita bicara tentang stoikisme dalam penerapannya. How to implement stoicism, atau memasukkan stoikisme itu di dalam pendidikan kita. Jadi lumayan untuk setidaknya membuat orang itu menjadi tidak terlalu khawatir dengan kehidupan. Karena kita hanya fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan ya kita abaikan. Nah, sekarang ini kita bicara sistem pendidikan di Indonesia. Apakah itu hal yang bisa kita kendalikan? Bisa. Bisa untuk kita ubah. Bisa untuk kita revolusi. Bisa untuk kita kita riset gitu loh. Kita riset sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan lini waktu di mana kita belajar, di mana kita berlakon sebagai peserta didik. Jadi ya inilah yang harus kita perhatikan mulai saat ini. Jadi itu masih bisa kita kendalikan loh. Sistem pendidikan di Indonesia yang kita ubah berdasarkan student centered system, diubah dari tadinya berpusat pada sistem, jadi berpusat pada peserta didik. Itu adalah hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang masih bisa kita lakukan. Yang nggak bisa kita kendalikan dari perjuangan itu adalah masalah penilaian publik, masalah penilaian orang lain. Nah itu nggak bisa kita kendalikan. Orang pasti akan mentafsir, lain zaman, lain rezim, ganti menteri, kebijakannya ganti pula. Penilaian publik seperti itu nggak bisa kita kontrol. Itu hak masyarakat untuk menilai demikian, hak publik untuk menilai demikian. Yang bisa kita lakukan adalah just focus on it. Fokus untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dengan memasukkan pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, agar bagaimana pondasi orang untuk menjadi adult, pondasi orang untuk menjadi dewasa itu sudah tertanam sejak usia sekolah, tertanam sejak di bangku sekolah. Jadi ketika sudah pasca sekolah, memang proses adultery ini atau proses pendewasaan ini seumur hidup, lifelong. It's a lifelong process.
It's a lifelong process. Proses pendewasaan itu adalah sebuah proses yang jalannya tuh seumur hidup, long lasting. Dan itu tidak instan. Nah, makanya yang harus kita ubah juga adalah, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana menghilangkan mentalitas instanisme dalam semua hal. Ya. Jadi kalau sudah orang itu instan gitu ya, ya akibatnya orang akan kecanduan. Segala sesuatu pasti bisa dilakukan juga dengan instan. Nah, ini berbahaya kalau sudah begini. Berbahaya banget. Sangat-sangat berbahaya kalau sudah orang kecanduan dengan hal yang instan ini. Jadi topiknya adalah bukan the urgency of adulterated education, tapi urgensi perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Urgensi revolusi sistem pendidikan di Indonesia agar lebih memuat apa-apa saja yang vital dan esensial buat orang, buat peserta didik, tetapi juga setidaknya bisa menanamkan pondasi ke depan itu anak itu atau peserta didik itu mau jadi apa dari mulai level sekolah. Dan jangan terpaku pada sistem. Sebab kalau terpaku kita pada sistem, inilah yang membuat sistem pendidikan di Indonesia ini menjadi rusak serusak-rusak. Jadi sudah waktunya pemerintah memikirkan bagaimana pendidikan Indonesia ini diubah menjadi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat pada sistem. Bagaimana orang lulus sekolah dari jenjang ke jenjang dengan mudah. Bagaimana orang lulus jenjang universitas pun juga dengan cara yang mudah. Tidak perlu harus bertele-tele, tidak perlu harus berbelit-belit. Dan bagaimana sekolah itu dan universitas itu memudahkan, bukan mempersulit. Dan saatnya sekarang untuk apology of the week. Terkadang ketika saya menonjolkan sebuah perilaku, ucapan, dan sikap yang mungkin orang menilai itu jelek ya. Orang menilai bahwa hal yang saya lakukan atau ucapan saya itu jelek gitu ya, atau sikap saya atau apa yang saya lakukan adalah hal yang jelek gitu ya. Ya menurut saya itu adalah hal biasa. Orang nggak bisa saya larang untuk memandang saya dengan A, B, C, D, E, F, G. Orang memandang positif saya itu hak mereka. Orang memandang saya dengan jelek pun juga itu hak mereka. Jadi ya terkadang saya perlu juga meminta maaf gitu. Kalau seandainya ada ucapan, ada sikap saya, ada perilaku saya yang menurut anda mungkin gak begitu bagus. Termasuk kalau saya ini yang mengidap alergi dingin yang berefek pada pilek terus menerus ya. Kadang-kadang saya bawa ingus di depan umum, di depan publik, dan kadang-kadang teman-teman menilai itu jorok ya karena nggak pakai sapu tangan atau tisu. Saya mohon maaf ya. Dan saya ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit itu. Dan doakan mudah-mudahan saya jangan sampai bergantung kepada obat antihistamin. Dan sekian The World According to James Cline Smith Wednesday untuk minggu ini. Kita jumpa lagi di dalam tayangan yang sama minggu depan. See you around.